DKI Jakarta terpilih menjadi bagian dari 49 kota yang telah tergabung dalam jejaring kota kreatif UNESCO atau UNESCO Creative Cities Network. Bergabungnya 49 kota ini menjadikan saat ini terdapat 295 kota di 90 negara yang berinvestasi dalam budaya dan kreativitas demi memajukan pembangunan kota yang berkelanjutan seperti kerajinan, seni rakyat, desain, film, keahlian massa, sastra, seni media, serta musik. 49 kota yang baru bergabung tersebut berkomitmen untuk menempatkan budaya dan kreativitas di jantung pembangunan dan berbagai pengetahuan dan praktek yang baik. Model perkotaan baru perlu dikembangkan di setiap kota dengan arsitek perancangan kota, penataan taman, dan juga warganya. Ia mendorong semua orang untuk bekerja sama dengan negara-negara dalam rangka memperkuat kerjasama internasional antar kota yang ingin dipromosikan oleh UNESCO. Kota-kota kreatif baru seperti Bohichon, Doha, dan Jakarta bergabung dengan kota-kota lainnya seperti Brazzaville, Dubai, Mexico City, dan Montreal untuk mengembangkan kebijakan dan solusi perkotaan yang inovatif yang menempatkan manusia dan berkelanjutan sebagai pusat proses pembangunan serta mengembangkan solusi perkotaan. Semangat kolaboratif anggota UCCN tercermin dalam publikasi tanggapan kota kreatif UNESCO terhadap COVID-19 pada 2020. Tahun ini, jejaring mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang tanggapan terhadap COVID-19 dari budaya dan tanggapan berbasis kreativitas terhadap COVID-19 yang telah diambil oleh para anggotanya, yang akan diterbitkan sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan untuk pemulihan kota dari pandemi. Devant cette crise qui est d'abord une crise pour la santé publique, nos pensées sont d'abord bien entendu pour tous les malades et tous ceux qui souffrent aujourd'hui, qui se battent contre le coronavirus. Mais nous devons rester mobilisés parce que cette crise nous dit aussi plusieurs choses qui sont très chères à la mission de l'UNESCO. Elle nous dit que la coopération scientifique internationale est centrale quand nous avons à faire face à une crise de santé publique mondiale. But we are still learning online, and the worst part is I don't know how my teachers look like. I don't know how it feels like to walk into the hallway of your college with pride because you're an adult now. I have never thought that this is how my college experience will be, but things don't always go as planned. The virus has influenced all of us. All of the Russian students were moved to an online study. Needless to say, it was a rough year for all of us. I mean, a lot of my friends were struggling with a little depressive mood. They were missing their friends and teachers. So did I. The last 1 year had been really hard and tiring for me. I'm sure most students would feel the same. At the beginning it was really hard. Most of us were unprepared and didn't expect any of the situation. Not being at school for almost a year made me somewhat lose the chemistry between school and student. It's very hard to explain. By leveraging the power of culture, creativity, and innovation, the UCCN member cities have shown a strong commitment to supporting their inhabitants through innovative and people-centered approaches to fight the pandemic. Their responses show the diverse ways cities have adapted to this unprecedented situation. We have seen the increasing digitalization of culture, virtual delivery of essential public services, financial and policy support for the creative economy, and the use of new technologies, and many more. Today, I am pleased to announce that we have gathered this experience together into a new e-publication entitled UNESCO Creative Cities Response to COVID-19, which we are launching today. Selain itu, Jakarta terpilih sebagai City of Literature atau Kota Sastra Dunia yang diumumkan oleh UNESCO melalui halaman resminya unesco.org pada Senin 8 November 2021. Jakarta masuk sebagai salah satu dari 49 kota lain di dunia yang tergabung dalam jaringan kota kreatif dunia tahun 2021 dan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang terpilih. Pemilihan ini berdasarkan kategori bahwa Jakarta sebagai kota telah memiliki sejarah panjang dan memiliki potensi besar untuk peningkatan dan pengembangan sastra dan literasi. Jangan pernah meremehkan gagasan. Nah, memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting.
Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Tapi di balik kata-kata ada pesan, ada gagasan. Munculkan narasinya, baru karya. Kami di Jakarta pegang itu. Gagasan, narasi, karya. Jangan sampai karya, tapi tidak ada gagasannya. Harus ada satu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan rasa bangga atas pemilihan UNESCO ini. Tentunya pentingnya pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara beriringan. Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta merasa sangat bangga atas pemilihan UNESCO ini. Sebagai sebuah kota, Jakarta harus dibangun secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang dibangun selama ini penting untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju. Anies terus meningkatkan kualitas manusia dan mendorong proses pembangunan berkelanjutan. Dengan Jakarta dipilih sebagai kota sastra dunia, maka ini akan menjadikan pendorong bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan aspek manusianya. Lebih lanjut, bahwa Jakarta memiliki sejarah panjang dalam hal literasi. Sejak periode kerajaan kolonial hingga awal-awal kemerdekaan Indonesia dan sekarang, Jakarta menjadi pusat penting perbukuan dan literasi. Di Jakarta inilah koran pertama berdiri, penerbit buku pertama berdiri, Balai Pustaka dan Ikatan Penerbit Indonesia juga berdiri di Jakarta. Bahkan kemerdekaan Indonesia bermula dari rajutan kata-kata dan kalimat yang disusun oleh para pendiri bangsa ini di Jakarta, dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru negeri ini. Pemilihan Jakarta sebagai kota sastra diharapkan dapat berkelanjutan untuk dikembangkan di masa mendatang. Selain itu, Jakarta dibangun dengan semangat kolaborasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak membuat kota Jakarta bisa berkembang seperti sekarang ini. Kami menyadari bahwa solusi tak selalu datang dari pemerintah saja. Seringkali justru terobosan inovasi itu datangnya dari masyarakat, apalagi dari generasi baru. Ide-ide biasanya bermunculan di situ. Karena itu di DKI kita mendekatinya dengan pendekatan kolaborasi. Tunjukkan kepada kita masalahnya, beritahu pada kita apa solusinya, dan lalu kita eksekusi sama-sama.